Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Dwi Juniastuti dengan NIM 857613071. Prodi saya PG Palu. Saya akan menyampaikan tugas 2 mata kuliah Filsafat Ilmu. Untuk pertanyaan nomor 1, bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Filsafat ilmu mengamati dan memperkuat ilmu pendidikan melalui pendekatan kritis, rasional, dan mendasar pada 3 aspek utama, yaitu 1. Eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu menelaah hakikat keberadaan pendidikan sebagai bidang pengetahuan. Ia menjawab pertanyaan mendasar, apakah pendidikan itu benar-benar sebuah ilmu yang berdiri sendiri? Dengan meneliti objek materi, objek formal, dan landasan teoritisnya. Melalui kajian ini, pendidikan diakui sebagai disiplin ilmu yang sah, bukan sekadar praktik kebiasaan, sehingga kedudukannya kokoh dan memiliki dasar yang jelas. Yang kedua, keilmiahan ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memeriksa apakah pengetahuan dalam pendidikan memenuhi syarat ilmu pengetahuan, yaitu rasional, objektif, sistematis, teruji, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia mencari pengetahuan yang bersifat dugaan atau mitos, sehingga teori dan metode yang dipakai benar-benar ilmiah, dapat diuji kebenarannya, dan berkembang sesuai bukti nyata. Yang ketiga, nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu mengkaji aspek tujuan dan kegunaan pendidikan. Ia memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya berbicara cara atau teknik, tetapi juga membahas arah dan tujuan yang baik, benar, dan bermanfaat bagi manusia. Nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan menjadi landasan agar ilmu pendidikan tetap berpihak pada martabat dan pengembangan manusia seutuhnya. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai menjadi sumber materi sekaligus penguji kebenaran bagi filsafat ilmu, sehingga mendorong perkembangannya melalui cara berikut. Yang pertama, sumber masalah dan materi. Pendidikan menghadapi berbagai tantangan nyata, seperti masalah tujuan belajar, metode yang efektif, atau batas kemampuan manusia. Masalah-masalah ini menjadi bahan kajian baru bagi filsafat ilmu untuk merumuskan konsep teori dan pemikiran yang lebih lengkap. Yang kedua, tempat pengujian konsep. Filsafat ilmu menghasilkan pemikiran tentang hakikat pengetahuan dan cara memperolehnya. Pendidikan menjadi tempat menerapkan dan menguji apakah pemikiran tersebut benar, berguna, dan sesuai kenyataan. Jika konsep filsafat terbukti berhasil diterapkan dalam pendidikan, maka kebenaran dan kekuatan filsafat ilmu semakin teruji. Yang ketiga, memperkaya cakupan ilmu. Karena pendidikan berhubungan langsung dengan pengembangan manusia, ia menuntut filsafat ilmu untuk terus meluas dan memperdalam pandangannya, tidak hanya pada aspek rasional, tetapi juga nilai, etika, kemanusiaan. Hal ini membuat filsafat ilmu tidak kaku, melainkan terus tumbuh dan relevan dengan kebutuhan zaman. 3. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi. Dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu meneliti, memisahkan, dan menelaah setiap persoalan pendidikan sampai ke akar-akarnya melalui 3 landasan utama, sehingga masalah yang rumit menjadi jelas dan terurai. Ontologi atau hakikat apa yang diketahui berfungsi menelaah apa itu pendidikan, apa hakikat peserta didik, pendidik, dan pengetahuan yang diajarkan. Ini membedah masalah tentang apa yang ada, sehingga kita paham objek yang dibahas, tidak salah tafsir, dan tahu batasan ruang lingkupnya. Epistemologi atau bagaimana cara mengetahui berfungsi menelaah bagaimana cara memperoleh pengetahuan, metode apa yang benar, bagaimana kebenaran itu diuji. Ini membedah cara kerja pendidikan, mulai dari metode,
strategi, hingga cara menilai hasil sehingga kita tahu mana cara yang sah dan mana yang tidak tepat. Aksiologi. Untuk apa pengetahuan digunakan? Berfungsi menelaah untuk apa pendidikan dilakukan, apa tujuannya, apakah baik, bermanfaat, dan sesuai nilai. Ini membedah aspek tujuan dan manfaat, memastikan pendidikan tidak salah arah dan tetap memiliki nilai luhur. Ketiga cabang ini bekerja sama seperti pisau yang tajam, memotong masalah menjadi bagian-bagian yang jelas sehingga dapat dipahami dan diselesaikan dengan tepat. Soal nomor 4, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Berikut contoh penerapan nyata. Yang pertama, dalam kebijakan pendidikan, penerapan aksiologi. Pemerintah menetapkan kebijakan bahwa pendidikan bertujuan membentuk karakter bangsa, bukan hanya mencetak tenaga kerja. Ini didasari pemikiran filsafat bahwa pendidikan bertujuan membentuk manusia yang berakhlak, bermanfaat, bukan sekadar transfer ilmu semata. Penerapan ontologi. Kebijakan pengakuan kesetaraan pendidikan formal, non-formal, dan informal. Ini didasari pandangan bahwa hakikat pendidikan adalah proses pengembangan diri yang bisa terjadi di mana saja, tidak hanya di sekolah. Yang kedua, dalam penyusunan kurikulum, penerapan ontologi. Menentukan materi ajar berdasarkan hakikat anak yang memiliki potensi berbeda-beda. Kurikulum tidak dibuat seragam kaku, tapi memberi ruang bagi pengembangan bakat dan minat, karena hakikat manusia itu unik dan beragam. Penerapan epistemologi. Menyusun struktur materi dari yang mudah ke sulit, dari yang konkret ke abstrak. Ini didasari cara manusia memperoleh pengetahuan, yaitu dimulai dari pengalaman nyata, lalu diolah menjadi pemahaman konsep. Penerapan aksiologi. Memasukkan mata pelajaran pendidikan karakter atau budi pekerti. Ini karena pengetahuan dianggap tidak lengkap jika tidak dibarengi dengan nilai kebaikan dan etika. Yang ketiga, penerapan dalam proses pembelajaran. Penerapan epistemologi. Guru tidak hanya berceramah, tapi menggunakan metode tanya jawab, diskusi, dan eksperimen. Ini mengikuti pandangan bahwa pengetahuan diperoleh bukan hanya dari mendengar, tapi juga dari berpikir aktif, menyelidiki, dan membangun pemahaman sendiri. Penerapan ontologi. Guru memandang siswa bukan sebagai wadah kosong yang harus diisi, melainkan subjek yang memiliki potensi, akal, dan perasaan. Maka perlakuan guru bersifat menghargai, membimbing, bukan menguasai. Penerapan aksiologi. Saat membahas materi, guru selalu menghubungkan dengan kegunaan dan dampaknya bagi kehidupan. Misalnya, mengajarkan ilmu sains disertai etika penggunaannya agar tidak merusak alam, sehingga siswa paham ilmu harus digunakan untuk kebaikan. Sekian, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.